Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingmar Reza Nistyo Atollah dari kelas TID angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari HRN atau Highest Ratio Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian algoritma penjadwalan HRN. Kedua, sifat-sifat algoritma penjadwalan HRN. Ketiga, kelebihan dan kekurangan algoritma penjadwalan HRN. Lalu keempat, ada contoh hitungan algoritma penjadwalan HRN. 5. Ada implementasi. Contoh pengimplementasian algoritma HRN dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa kita sebut dengan contoh nyata dari algoritma HRN dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masuk ke materi yang pertama, ada pengertian. Algoritma penjadwalan HRN merupakan pengembangan dari algoritma SJF yang dibuat dengan tujuan memperbaiki kelemahan yang terdapat pada algoritma SJF. Algoritma penjadwalan HRN adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses, tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu dari prosesnya. Kedua, proses. Pada algoritma penjadwalan ini digunakan konsep rasio respon tertinggi untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi berikutnya. Di sini ada rumus dari prioritas HRN, yaitu waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi dengan waktu layanan itu sendiri. Sifat-sifat dari algoritma HRN. Yang pertama adalah non-preemptive. Jika sedang terjadi pemrosesan dalam CPU, maka pemrosesan itu tidak dapat diambil alih maupun dihentikan oleh pemroses lain sampai proses tersebut selesai. Jadi kita mengerjakan satu tugas nih, itu harus selesai terlebih dahulu sampai kelar semuanya, baru pindah ke tugas selanjutnya jika ada tugas selanjutnya. Lalu kedua ada dinamis. Dinamis dalam konteks ini merujuk pada kemampuan sistem operasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dengan memperbarui prioritas awal yang ditetapkan untuk proses. Prioritas tersebut kemungkinan hanya menjadi perhitungan awal yang disesuaikan secara lebih akurat sesuai dengan kondisi aktual sistem. Jadi untuk makna dinamis sendiri, contohnya jika ada kita melakukan proses A, lalu di tengah jalan ada muncul proses B, itu kita akan mengeksekusi yang A terlebih dahulu kan, karena non preemptif sampai selesai lalu mengeksekusi B. Ketika mengeksekusi B, tiba-tiba ada proses C, D, dan E. Nah, di situ untuk pemilihan proses selanjutnya, entah C, entah D, entah E, itu melakukan proses sesuai dengan rumus prioritas tadi. Oke, segitu saja. Next. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma HRN itu sendiri. Kelebihan algoritma HRN adalah respon time yang cepat atau waktu respon yang cepat, tidak terjadi starvation, dan layanan yang seimbang karena dinamis. Untuk kekurangan, ada terjadi overhead. Overhead yang terjadi akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses yang akan dieksekusi. Jadi mikir ulang lagi. Nah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan dari algoritma HRN. Oke, untuk penjadwalan HRN, anggap saja kita mempunyai 4 proses dengan nama P1, P2, P3, dan P4 dengan P1 waktu tibanya 0, waktu layanan 5, P2 waktu tiba 3, waktu layanan 3, P3 waktu tiba 2,
waktu layanan 2, dan P4 waktu tiba 1, waktu layanan 6. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah mengurutkan terlebih dahulu dengan waktu tiba yang lebih kecil. Di sini saya mengurutkan P1 terlebih dahulu dengan waktu tiba 0, lalu P4 dengan waktu tiba 1, lalu P3 dengan waktu tiba 2, dan terakhir P2 dengan waktu tiba 3. Mohon maaf untuk waktu layanannya saya lupa ubah. Untuk P4 dan P2 seharusnya waktu layanan P4-nya 6 dan waktu layanan P2-nya 3. Saya lupa menulis ulang. Oke, setelah itu kita akan melakukan perhitungan pada P1 terlebih dahulu. Karena waktu tibanya paling awal. Jadi untuk awal-awal proses itu pasti kita mulai dari 0 dulu. Jadi untuk P1 mulainya 0. Lalu untuk selesai, waktu selesai ini kita dapat melalui waktu mulai ditambah waktu layanan. Dan untuk lama tanggapnya adalah kita dapatkan dari waktu selesai dikurangi waktu tiba. Dengan kalkulasi seperti berikut. Dan di sini ada Gantt chart, yaitu mulai dari 0 lalu diisi oleh P1 lalu selesai di 5. Oke, paham? Next. Lalu kita melakukan hitung rasio prioritas dari P4, P3, dan P2. Dengan rumus yang seperti di awal tadi, untuk prioritas yaitu waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Nah, di sini saya sudah urutkan. Tidak ada P1 karena P1-nya sudah dieksekusi di sini tadi. Jadi kita tidak perlu menghitung rasio prioritas lagi dari P1. Kita langsung saja memasukkan P4, P3, dan P2. Lalu ada waktu tunggu dan rasio penalti. Untuk waktu tunggu, ini kita dapatkan dari waktu selesai dikurangi dengan waktu tiba dari masing-masing proses. Semisal waktu tunggu dari P4, itu waktu selesai dari P4 adalah 5. Dikurangi waktu tiba dari P4 adalah 1. Maka hasil pengurangan 5 kurang 1 sama dengan 4. Lalu untuk P3, waktu tunggunya yaitu waktu selesai 5, dikurangi waktu tiba dari P3 adalah 2, dan hasil dari pengurangannya adalah 3. Lalu untuk P2, waktu selesainya 5, dikurangi waktu tiba dari P2 adalah 3. Lalu untuk rasio penalti, di P4 kita mendapatkan waktu tunggunya kan 4. Lalu ditambah waktu layanan dari P4 ini 3. Jadi 4 ditambah 3 dibagi waktu layanan lagi, yaitu dibagi 3 dengan hasil 2,3. Lalu di P3 kita mendapatkan waktu tunggu 3 ditambah waktu layanan dari P3 adalah 2. Lalu dibagi dengan waktu layanan lagi, yaitu 2 lagi, dengan hasil 2,5. Lalu di P2, rasio penaltinya adalah waktu tunggunya 2 ditambah waktu layanannya 6 dibagi waktu layanan lagi 6. Kita mendapatkan hasil 1,3. Nah, setelah kita menghitung ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan eksekusi dari rasio penalti terbesar. Di sini kan rasio penalti terbesar kita ada di P3. Jadi selanjutnya kita akan mengeksekusi P3 terlebih dahulu. Nah, seperti tadi, seperti awal, tapi bedanya di sini waktu mulai dari P3 kita ambil dari waktu selesai dari P1. Jadi waktu selesai P1 adalah 5. Jadi mulai P3-nya mulai dari 5. Dan untuk waktu selesai dari P3 adalah 5 ditambah 2 dengan hasilnya 7.
dengan lama tanggap kan kita dapat dari waktu selesai dikurangi waktu tiba. 7 kurang 2 sama dengan 5. Lalu Gantt chart-nya kita tambahkan dengan P3 dengan waktu selesai 7. Lalu setelah itu, setelah menghitung penjadwalan P3 ini, kita kan masih ada 2 nih yang belum diketahui, mana yang lebih dahulu. Jadi kita menghitung lagi rasio prioritas dari P4 dan P2. Dengan rumus yang sama, waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan itu sendiri. Nah, sekarang kan tinggal 2 nih. P4 dengan waktu tunggu 7 kan didapatkan dari waktu selesai. Waktu selesai dari yang tadi. Waktu selesainya P3 adalah 7. Nah, waktu tibanya P4 adalah 1. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. Dan untuk P2, waktu selesainya juga sama, 7 dikurangi waktu tiba dari P2 adalah 3. Jadi 7 kurang 3 sama dengan 4. Untuk rasio penaltinya, kita hitung seperti rumus yang di atas, yaitu waktu tunggu, yaitu 6, ditambah waktu layanan dari P4 adalah 3, dibagi dengan waktu layanan dari P4 lagi, yaitu 3. Yang menghasilkan 3. Lalu untuk P2, 4 atau waktu tunggunya 4 ditambah waktu layanannya 6 lalu dibagi dengan waktu layanan lagi 6 yang menghasilkan 1,6. Nah, di sini kan yang lebih dulu atau yang lebih besar kita dahulukan. Jadi untuk rasio penalti yang lebih besar kan P4. Jadi berikutnya kita akan mengeksekusi P4 terlebih dahulu. Cara dengan waktu mulai dari P4 ini adalah waktu selesai dari P3. Jadi 7 untuk waktu selesai dari P4 itu kita dapatkan dari waktu mulai ditambah waktu layanan dari P4 yang menghasilkan 10 dan lama tanggapnya waktu selesai dikurangi waktu tiba 10 kurang 1 menghasilkan 9. Dengan Gantt chart seperti ini, kita tambahkan 10 di sebelah P3 atau 7. Nah, berikutnya karena tinggal 1 atau tidak ada lagi yang diprioritaskan tersisa, jadi kita akan mengeksekusi langsung penjadwalan P2. Nah, di sini penjadwalan P2 sama seperti sebelumnya, kita menghitung dari mulainya itu selesainya P4. Jadi 10. Lalu untuk selesainya P2 itu mulai ditambah waktu layanan. 10 tambah 6 sama dengan 16. Lalu untuk lama tanggapnya yaitu 13, hasil dari waktu selesai dikurangi waktu tiba. 16 kurangi 3, hasilnya 13. Di sini untuk Gantt chart-nya juga kita jangan lupa tambahkan 16 di akhir. Lalu untuk rata-rata waktu selesainya dari proses 4 ini, P1 sampai P4 ini adalah 38 dibagi 4 sama dengan 9,5. Jadi seperti itu contoh perhitungan dari algoritma HRN. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, komen saja. Lalu berikutnya adalah contoh penerapan. Contoh penerapan algoritma HRN dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya ambil contoh bengkel mobil. Seperti ini kurang lebih. Dan proses, misal kita punya 4 proses: servis berkala, penanganan turun mesin, ganti oli, dan servisasi mobil. Dengan waktu tiba dari servis berkala, atau kita sebut P1, P2, P3, P4 ya teman-teman. Itu kita
melewatkan waktu tiba 6, lalu 4, 0, 3. Kita mengurutkan terlebih dahulu waktu tiba yang paling kecil. Jadinya seperti ini. Jadi waktu tibanya 0346 dengan waktu layanan juga berubah. Nah, di sini juga kita akan mengeksekusi terlebih dahulu waktu ganti olinya. Lalu kita ganti ke prioritas setelahnya. Ya, seperti inilah kurang lebih teman-teman. Dan kesimpulan dari algoritma HRN adalah algoritma HRN merupakan algoritma non-preemptif, di mana penjadwalan HRN dilakukan berdasarkan parameter tambahan yang disebut response ratio. Mengingat N proses dengan waktu kedatangan dan waktu burst-nya, tugasnya adalah menemukan waktu tunggu rata-rata dan waktu penyelesaian rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan HRN. Oke, slide-nya berakhir. Mungkin segitu saja penjelasan saya kali ini. Semoga dapat dipahami dan membuka wawasan kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.